Penaklukan Daumatul Jandal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan dua pasukan untuk membuka wilayah Irak. Satu pasukan dipimpin Khalid bin Walid dan yang lainnya dipimpin Iyad ibnu Ghanim. Abu Bakar memberikan instruksi agar Iyad pergi menuju Daumatul Jandal di utara Jazirah Arab. Setelah menyelesaikan misi di sana, ia diperintahkan segera menuju ke Eufrat dari arah daratan tingginya. Namun sesampainya di Daumatul Jandal, Iyad dan pasukannya merasa letih, hingga penduduk wilayah itu mengepung mereka. Ketika Khalid bin Walid sampai di Ain At-Tamr, Iyad meminta bantuan bala tentara kepadanya. Menerima kabar itu, Khalid segera bergerak menuju lokasi pasukan Iyad terkepung. Ia memandatkan kepemimpinan pasukan di Ain At-Tamr kepada Uwaimir ibnu Kahil As-Aslami. Sebelum Khalid sampai di Daumatul Jandal, kepala suku daerah itu yaitu Akidar ibnu Abdul Malik menemuinya untuk mengajukan perdamaian. Namun Khalid tak mengabulkannya. Ia menghilangkan nyawa Akidar bersama pengikutnya. Khalid perlu melakukan itu karena Akidar telah melanggar perjanjian yang dulu pernah ia lakukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membayar jizyah. Khalid lalu masuk ke Daumatul Jandal. Yang pertama ia lakukan adalah membebaskan Iyad dari kepungan pasukan musuh dan memerintahkannya untuk menyerang wilayah itu dari satu sisi, sedang Khalid akan menyerangnya dari sisi lain. Akhirnya wilayah itu berhasil dibuka secara paksa. Dua panglima Daumah adalah Judi ibnu Rabi'ah dan Akidar ibnu Abdul Malik. Akidar kehilangan nyawa sebagaimana yang telah dijelaskan, sedangkan Judi ibnu Rabi'ah berhasil kabur. Daumatul Jandal jatuh ke tangan kaum muslimin. Pertempuran Hasid, Hanafis, dan Mahdi. Yang memicu peristiwa ini adalah tuntutan balas dendam kaum pemberontak Arab setelah kekalahan saudara-saudara mereka di Ain At-Tamr. Mereka menulis surat kepada orang-orang Persia untuk meminta bantuan pasukan. Permintaan itu dijawab pihak Persia dengan mengerahkan pasukan yang sangat besar di bawah pimpinan dua panglima perang mereka kala itu, yaitu Ruzabah dan Zarmahar. Keduanya membawa pasukan menuju wilayah Ambar dan sampai di Hasid dan Hanafis, dua tempat di dekat Ambar. Hal ini didengar oleh Kokok ibnu Amr. Wakil Khalid ibnu Walid di kota Hira ini lantas mengirimkan delegasi menemui dua panglima Persia itu, yang ia utus dua orang. Pertama A'bad ibnu Fakdi As-Sa'di Abu Layla yang diinstruksikan untuk menuju daerah Hasid. Pria kedua adalah Urwah ibnu Abi Ja'ad Al-Bariki dan diinstruksikan untuk menuju wilayah Hanafis. Sedang Khalid kembali ke Hira saat kabar itu sampai padanya. Kokok dan Abu Layla ibnu Fakki bertolak untuk menghadapi pasukan Persia. Kedua kubu bertemu di sebuah tempat bernama Hasid. Pertempuran pun pecah. Akhirnya kaum musyrikin berhasil dikalahkan. Kedua pimpinan mereka kehilangan nyawa, sedang prajurit Persia tercerai-berai dan kabur menuju Hanafis. Abu Layla terus mengejar dan menyisir mereka. Saat pihak musuh makin terdesak, mereka lari ke wilayah Mahdi. Di sana tinggal sebagian kabilah Arab Jazirah. Khalid bin Walid menginstruksikan Kokok dan Abi Layla agar mengambil posisi di Mahdi pada waktu yang telah ditentukan. Khalid berjanji akan berada di Mahdi pada saat yang sama. Ketiga divisi pasukan Islam itu akhirnya berkumpul di Mahdi. Pertempuran antara kubu kaum muslimin dan Arab Jazirah meletus dengan sengit. Hasilnya kaum Arab Jazirah berhasil dikalahkan. Khalid lalu mengejar targetnya yang lain, Bajir At-Taghlabi yang telah memobilisasi pasukannya di daerah Sani. Khalid menyerbu mereka di malam hari dengan serangan yang tak terduga. Tak ada satupun musuh yang luput dari serbuannya. Khalid mengirimkan kabar gembira kemenangan itu dan bagian ghanimah kepada Abu Bakar As-Siddiq di Madinah. Pertempuran Furat.
Furat terletak di sebelah utara perkemahan bangsa Persia dan Romawi. Orang-orang Persia, Romawi, dan Arab Jazirah dari klan Bakar, Iyad, Namr, dan Taglab berkumpul di sana. Jumlah mereka mencapai 100.000 prajurit. Semuanya sepakat untuk memerangi kaum muslimin. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 12 Hijriah. Saat berita ini sampai pada Khalid bin Walid, ia bersama pasukannya mencerai-beraikan pasukan musuh yang sangat besar itu. Siasat ini berhasil memecah barisan mereka menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga Khalid pun mudah untuk mengalahkan setiap kelompok itu dengan seizin Allah. Pasukan Romawi, Persia, dan sekutunya berhasil dikalahkan dan mendapatkan pelajaran tak terlupakan dari kaum muslimin. Khalid tinggal di Furat selama 10 hari. Setelah itu ia mengizinkan pasukannya kembali ke wilayah Hirah. 5 hari sebelum berakhirnya bulan Dzulqa'dah, ia menampakkan diri di hadapan pasukan untuk menunjukkan bahwa ia ada bersama mereka. Setelah itu ia pergi ke Mekah melalui jalan yang belum pernah dilalui seorang pun. Ia berhasil mendapati musim haji tahun itu. Hanya sedikit orang yang bersamanya yang mengetahui perjalanan hajinya ini. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq juga tidak mengetahui karena khawatir jika Khalifah tahu Khalid akan diberi sanksi sebab telah meninggalkan pasukannya. Setelah menunaikan ibadah haji, Khalid segera kembali ke markas pasukannya di Irak. Dengan demikian, untuk sementara waktu, senarai peperangan melawan pasukan Persia usai sudah. Selanjutnya, pasukan Islam berkonsentrasi untuk menghadapi Romawi yang ada di Syam. Peristiwa-peristiwa penaklukan ini terjadi pada era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semua peperangan melawan Persia ini berhasil dimenangkan kaum muslimin. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq mengalihkan perhatiannya ke Romawi untuk menaklukkan mereka sebagaimana kaum muslimin menaklukkan Persia. Abu Bakar menggelar seluruh ekspedisi militer itu agar semua orang tahu bahwa dakwah Islam adalah dakwah mendunia yang tak disekat oleh wilayah, serta wajib diketahui kebaikannya oleh semua bangsa. Sebab tujuan dakwah itu semata-mata untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Tuhan semua makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami Lights Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.